Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan dan berkat-berkat-Nya selalu dicurahkan atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami sampai saat ini. Kembali kami ada di hari yang baru ini karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2-3. Tertulis demikian. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Tahun Baru Imlek. Dan karena itu saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek buat semua yang merayakan. Orang-orang Kristen di Cina merayakan Tahun Baru Imlek dan memanfaatkan momen ini untuk bersyukur kepada Tuhan dan berdoa. Pada prinsipnya, Tahun Baru Imlek sebenarnya adalah Spring Celebration atau selebrasi, perayaan, dan ucapan syukur atas datangnya musim semi. Hanya saja unsur-unsur keyakinan agama tertentu ditambahkan pada perayaan Tahun Baru ini, sehingga kesannya adalah Tahun Baru Imlek milik dari agama tertentu. Padahal pada hakikatnya tidak demikian. Orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus di China merayakan Tahun Baru Imlek dengan bersyukur kepada Tuhan Yesus dan berdoa, serta berharap akan penyertaan Tuhan yang senantiasa dinyatakan. Biasanya dalam Tahun Baru Imlek ada berbagai harapan. Di antaranya adalah harapan akan kemakmuran atau prosperity, supaya usaha lancar dan rezeki melimpah. Selain itu ada harapan agar selalu sehat dan umur panjang, serta harapan agar keluarga selalu rukun dan harmonis satu sama lain. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai universal yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Berbicara tentang harapan kita terhadap kehidupan di bumi ini ada batasnya, sebab umur kita ada limitnya. Tapi ada satu kabar harapan yang luar biasa, yaitu harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjamin akan keselamatan dan kehidupan kita yang kekal. Dalam Yohanes 14 ayat 2-3 ini Tuhan Yesus berkata, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada." Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sini berbicara tentang kehidupan kekal di dalam sorga. Di sana ada rumah kita yang abadi, dan Tuhan menyediakan tempat buat setiap kita yang percaya kepadanya. Inilah pengharapan kekal yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di bumi ini kita berharap untuk punya rumah. Banyak orang berusaha untuk mengambil KPR atau mencicil rumah sampai puluhan tahun demi cita-cita mempunyai rumah di bumi. Tidak salah kita punya harapan, punya rumah di bumi. Tapi kita perlu menyadari juga bahwa kita butuh kepastian akan tempat di mana kita akan berada setelah kematian jasmani. Apakah kita sudah mendapatkan tempat di dalam sorga?
Ataukah kita masih belum tahu kita akan kemana? Di ayat ini saudara, ada janji Tuhan buat setiap saudara yang mau percaya kepadanya, bahwa saudara akan mendapatkan tempat di dalam sorga, dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Suatu saat Tuhan Yesus akan datang kembali di akhir zaman. Kita tidak tahu itu kapan. Tapi yang pasti, ketika hidup kita berakhir di bumi ini, entah sebelum Tuhan Yesus datang atau pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita sudah punya kepastian akan tempat di dalam sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, selagi masih hidup, selama masih ada nafas, jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan tempat di dalam sorga. Saudara tidak perlu mencicil, tidak perlu kredit saudara. Tapi ketika saudara percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara mendapatkan anugerah, keselamatan, dan kehidupan kekal, serta kepastian akan tempat di dalam kerajaan sorga. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari jangan tunda esok hari, karena esok belum tentu ada buat saudara. Ambillah keputusan saat ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus, supaya saudara mendapatkan anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau telah bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Ampunilah aku dan terimalah aku sebagai anak-Mu. Pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan selama saudara hidup dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat kemurahan-Mu. Betapa Engkau baik Tuhan. Engkau yang menetapkan musim demi musim dalam kehidupan kami di bumi ini. Dan musim semi menjadi momen kami mengingat akan kesetiaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Engkau baik kepada setiap kami. Engkau memelihara kehidupan kami di bumi ini. Engkau mengingat akan keberadaan kami, sehingga musim terus berputar karena pemeliharaanmu yang setia bagi kami ciptaanmu. Kami juga bersyukur untuk pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami. Suatu pengharapan yang pasti akan keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami semua yang Tuhan sediakan dengan cuma-cuma. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berkemenangan dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.